Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran SMA terbuka untuk bidang studi matematika. Mudah-mudahan kalian sudah siap hari ini untuk belajar bersama-sama melalui video pembelajaran ini. Untuk yang kita bahas pada kesempatan ini adalah penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, diharapkan sebelum kalian mempelajari video ini, maka kalian disarankan untuk mempelajari tentang persamaan kuadrat video sebelum video pembelajaran yang ini. Nah, setelah mempelajari video ini, kalian diharapkan satu, dapat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, dapat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna, dan dapat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus. Jadi prinsipnya penyelesaian persamaan kuadrat itu ada 3, pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan rumus. Nah, menyelesaikan persamaan kuadrat adalah menentukan nilai variabel yang memenuhi persamaan kuadrat yang dimaksud. Nah, kita bedakan ada 3 tadi. Kita akan selesaikan yang pertama dengan pemfaktoran. Nah, pemfaktoran kita bagi menjadi 3 supaya mudah, sehingga mudah dikenali oleh kalian. Yang pertama bentuk C sama dengan 0. Nah, misalnya 2x kuadrat plus 3x sama dengan 0. Ini berarti A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya 0. Yang ini 3x kuadrat min setengah x, berarti A-nya 3, B-nya min setengah, dan C-nya 0. Nah, untuk yang ini akan lebih mudah jika kalian faktorkan. Misalnya yang 2x kuadrat plus 3x sama dengan 0, kita keluarkan x-nya menjadi x kali 2x. Yang tadinya x kuadrat, ini tinggal x. Kemudian yang 3x, kita keluarkan x-nya menjadi 3. Sehingga menjadi x kali 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, ini berarti x sama dengan 0 atau 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, sehingga x sama dengan 0 atau x sama dengan min 3 per 2. Sehingga HP-nya adalah min 3 per 2, 0. Untuk yang kedua sama. 3x kuadrat min setengah x sama dengan 0, kita keluarkan x-nya. Menjadi x kali 3x min setengah sama dengan 0. Kemudian berarti x sama dengan 0 atau 3x min setengah sama dengan 0. Maka x sama dengan 0 atau 3x sama dengan setengah. Maka x sama dengan 1/6. Sehingga HP-nya adalah 0,1/6. Nah, kita lanjutkan ke bentuk yang kedua, yaitu bentuk B sama dengan 0. Untuk B sama dengan 0, contohnya adalah x kuadrat min 9. A-nya 1, B-nya 0, dan C-nya min 9. X kuadrat, 2x kuadrat sama dengan 10. Nanti kita rubah ke bentuk umum persamaan kuadrat dengan B 0. Nah, kita coba. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Maka kita akan faktorkan menjadi x plus 3 kali x min 3. Jadi 3 adalah akar dari 9. Tinggal x plus akarnya dikalikan x dikurangi akarnya. Sehingga x plus 3 0 atau x min 3 0, maka x sama dengan min 3 dan x sama dengan 3, sehingga HP-nya adalah min 3,3. Untuk yang kedua, kita rubah dulu. 2x kuadrat sama dengan 10. Kita bagi 2, x kuadrat sama dengan 5. Kemudian kita pindahkan ke kiri, x kuadrat min 5x sama dengan 0. Kemudian kita ambil menjadi x min 3, x min akar 5 kali x plus akar 5. Maka menjadi x min akar 5 sama dengan 0 atau x plus akar 5 sama dengan 0. Maka menjadi x akar 5 dan x sama dengan min akar 5. Sehingga HP-nya adalah min akar 5, akar 5. Nah, yang kedua dengan yang bentuknya lengkap. Jadi yang pertama tadi yang C-nya 0, yang kedua yang B-nya 0, dan yang ketiga adalah yang bentuknya lengkap. Itu artinya nilai A ada, B ada, C ada. X kuadrat min X min 6 sama dengan 0, berarti A-nya 1, B-nya min 1, C-nya min 6. 2X kuadrat min 5X min 3, berarti A-nya 2, B-nya min 5, dan C-nya min 3. Nah, kita coba selesaikan. Jadi untuk menyelesaikan X kuadrat min X min 6, berarti A-nya 1, B-nya min 1, C-nya min 6. Kita cari A kali C. 1 kali min 6, berarti min 6. Adakah bilangan? Nah, kita berikan petunjuk sedikit.
Bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 hanya dapat difaktorkan jika ada bilangan yang hasil kalinya AC dan jumlahnya adalah B. Nah, sehingga AC-nya sama dengan min 6, maka kita cari bilangan yang kalau kita kalikan hasilnya min 6, misalnya min 3 dengan 2, sedangkan kalau kita jumlah hasilnya min 1, maka penyelesaiannya adalah X kuadrat min X min 6 sama dengan 0, maka menjadi X min 3. Yang sini, X plus 2 yang ini. Maka menjadi X min 3 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0, berarti X min 3, X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Sehingga HP-nya adalah min 2,3. Nah, untuk yang B, 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0, berarti A-nya 2, B-nya min 5, dan C-nya min 3. Nah, kita mendapatkan A kali C adalah min 6. Sama dengan yang tadi, kita mencari bilangan yang hasil kalinya min 6, perkalian A kali C, sedangkan jumlahnya adalah min 5. Kita ambil min 6 kali 1. Kalau kita kalikan min 6, dan kalau kita jumlah, nilainya adalah min 5 sama dengan nilai B. Nah, setelah kita memastikan bahwa ini bisa difaktorkan, maka kita faktorkan 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Kita pasang 2x, ini pasang x. Nah, kita coba faktor dari min 3, kita coba ke sini, di sini 1, di sini min 3. Apakah betul? Kalau salah, nanti kita tukar posisi. Nah, kita kalikan 1 kali X, itu adalah X. Kemudian 2X kali min 3 adalah min 6X. Kalau kita jumlah, hasilnya min 5X. Sehingga ini adalah benar. Nah, sehingga menjadi 2X plus 1 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0, maka 2X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3, berarti X sama dengan min setengah atau X sama dengan 3. Sehingga HP-nya adalah min setengah, 3. Nah, sekarang yang kedua adalah menyelesaikan dengan persamaan kuadrat sempurna. Yang dimaksud dengan kuadrat sempurna adalah bentuk X plus P kuadrat sama dengan Q. Nah, kalau bentuk ini kita selesaikan, maka yang sebelah kiri pangkatnya hilang, maka sebelah kanan adalah menjadi akar. Maka X sama dengan nanti min P plus minus akar Q. Nah, kita coba contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus 2X min 15. Ini kita akan menggunakan kuadrat sempurna. Yang pertama A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 15. Nah, kita akan cari petunjuk dulu. Kalau ada A, X kuadrat plus BX sama dengan C, kita pindahkan C-nya ke kanan. Maka kita cari nilai setengah B kuadrat. Nah, dimisalkan P. Maka sebelah kiri ditambah P, sebelah kanan ditambah P. X kuadrat plus BX plus P sama dengan C plus P. Nah, kemudian dari bentuk ini, kita rubah kembali ke bentuk kuadrat sempurna, yaitu X ditambah setengah B. Nilai yang ini dikuadratkan sama dengan C plus P. Nah, kemudian kita coba. Karena A-nya 1, B-nya 2, kita mencari nilai setengah B. Setengah B kuadrat adalah setengah kali 2, berarti 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, kita pindahkan 15 ke kanan, X kuadrat plus 2X min 15, kita jadikan X kuadrat plus 2X sama dengan min 15. Nilai ini kita tambahkan di sebelah kiri, X kuadrat plus X plus 1, sebelah kanan adalah min 15, ini 15 plus 1, maka menjadi X plus 1 kuadrat sama dengan 16, maka X plus 1 plus minus akar 16, maka X sama dengan plus minus 4. Nah, sehingga X sama dengan min 1 plus 4
atau X sama dengan min 1 min 4 sehingga X-nya 3 atau X-nya min 5 sehingga HP-nya adalah min 5,3. Nah, contoh yang kedua, tentukan dimana penyelesaian dari 2x kuadrat plus 6x min 9. Nah, bentuk ini kita bagi dua dulu. Jadi supaya di depan x kuadrat itu hanya 1, dibagi 2 x kuadrat plus 3x min 9 per 2 sama dengan 0. Sehingga A-nya 1, sedangkan B-nya 3. Kita akan menambahkan nilai setengah B kuadrat menjadi 3 per 2 kuadrat sama dengan 9 per 4. Kita akan tambahkan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Menjadi x kuadrat plus 3x plus 9 per 4. Ditambah sama dengan 9 per 2 ditambah 9 per 4. Nah, sehingga bentuknya yang tadinya x kuadrat plus 3x plus 9 per 4. Ini adalah nilai B per 2-nya. Maka menjadi x plus 3 per 2 kuadrat. Sama dengan 9 per 2 kita kalikan 2. 18 per 4 ditambah 9 per 4, maka 27 per 4. Sehingga X plus 3 per 2 sama dengan plus minus akar 27 per 4. X plus 3 per 2 plus minus 3 akar 3 per 2. Akar 27 itu 3 akar 3, akar 4 itu 2. Sehingga X sama dengan min 3 per 2, min 3 per 2, 3 akar 3 per 2, atau X min 3 per 2 plus 3 akar 3 per 2. Sehingga kita sederhanakan menjadi X yang pertama adalah min 3 akar 3 per 2. Yang kedua adalah min 3 plus 3 akar 3 per 2. Sehingga HP-nya adalah min 3 akar 3 per 2, min 3 plus 3 akar 3 per 2. Nah, barangkali itu adalah gambaran untuk penyelesaian menggunakan metode kuadrat sempurna. Nah, kemudian kita akan coba dengan rumus kuadrat. Nah, rumus kuadrat ini adalah cukup mudah, cuman memang agak lebih panjang. Jadi kalau nanti tidak disuruh, maka gunakanlah pemfaktoran selama masih bisa difaktorkan. Nah, kalau tidak bisa difaktorkan, kita gunakan rumus kuadrat. Nah, akar dari persamaan kuadrat, ax kuadrat plus bx plus c, dirumuskan menjadi x12 min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Itu artinya x1-nya nanti kita ngambil yang plus, x2-nya nanti ngambil yang min. Jadi ada 2. Nah, b kuadrat min 4ac disebut dengan diskriminan. Nilai d atau diskriminan adalah b kuadrat min 4ac. Nah, sehingga x1, 2 itu bisa disederhanakan menjadi min b plus minus akar d per 2a. Nah, D nanti ini disebut dengan diskriminan pembeda. Artinya apa? Kalau B kuadrat min 4AC kurang dari 0, jadi nilai ini negatif, maka tidak akan ada penyelesaian. Karena akar negatif itu tidak bisa dicari atau tidak ditentukan. Nah, kalau B kuadrat min 4AC sama dengan 0, ini bernilai 0, maka plus minus itu tidak berfungsi karena ada 0. Sehingga hanya mempunyai satu penyelesaian. Sedangkan jika B kuadrat min 4AC lebih dari 0, maka akan mempunyai dua penyelesaian. Jadi diskriminan itu memang digunakan untuk membedakan apakah dia punya penyelesaian, apakah hanya satu, apakah dua. Nah, kita ambil contoh, tentukan HP dari 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0, maka A-nya 2, B-nya min 5, C-nya min 3. Maka X12 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan B. Jadi min B, min 5. Plus minus min 5 kuadrat, min 4. A-nya 2, C-nya min 3. Dibagi 2 kali A-nya 2. Maka menjadi 5 plus minus akar 25 plus 24 per 4. Menjadi 5 plus minus akar 49 per 4. Menjadi X12 5 plus minus 7 per 4. X1-nya kita ambil yang plus 5 plus 7 per 4. 12 per 4, 3. Yang kedua kita ambil yang min 5 min 7 per 4. Jadi min 2 per 4 sama dengan min setengah. Sehingga HP-nya
adalah min setengah, 3. Nah, itulah contoh-contoh penjelasan untuk penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, setelah kalian menguasai, nah silahkan cobalah latihan ini. Yang pertama kita gunakan pemfaktoran, yang kedua kita gunakan kuadrat sempurna, yang ketiga kita gunakan rumus kuadrat. Nah, kalau tidak ada keharusan, maka yang ideal adalah jika masih bisa difaktorkan, faktorkanlah. Kalau tidak bisa, gunakan rumus kuadrat, karena kuadrat sempurna agak cukup rumit. Tapi karena kalian wajib mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan dengan 3 cara, selesaikanlah masing-masing dengan cara yang diminta. Nah, sekian dulu perjumpaan kita pada kesempatan ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.